Jika mendengar kata tol, tentu sudah tidak asing lagi di telinga Sobat Info. Namun, bagaimana dengan tol laut? Tol laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Indonesia. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antar pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Pelni hadir sebagai agen pembangunan dalam rangka memperkuat konektivitas antar wilayah termasuk menjamin aksesibilitas masyarakat di daerah 3TP serta tanggap darurat. Dan mulai tahun 2015, Pelni dipercaya untuk menjalankan penugasan tol laut. Tidak seperti yang dibayangkan bahwa tol laut merupakan jalan bebas hambatan yang dibuat di atas laut. Namun lebih tepatnya adalah jalur pelayaran bebas hambatan kapal yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan. Jadi, seperti informasi jalur berlayar kapal yang tidak begitu padat. Contoh beberapa pelabuhan yang sudah terhubung dengan tol laut antara lain adalah Pelabuhan Tanjung Perak dengan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sorong dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Kapal-kapal yang digunakan untuk melintasi jalur pelayaran bebas hambatan ini yaitu kapal khusus. Kapal tersebut harus berkapasitas dan bervolume sangat besar. Hal ini agar pengangkutannya sekalian karena melewati laut dengan jarak yang cukup jauh, yakni antar provinsi. Lalu, apa sih manfaat tol laut kebanggaan Presiden Indonesia? Pembangunan jenis tol di laut ini guna mewujudkan konektivitas atau menghubungkan segala hal dengan mudah dan cepat. Misalnya saja, mendistribusikan bahan pangan dan pokok ke wilayah paling barat dan timur Indonesia. Dengan begitu, ketidakpastian akan ketersediaan barang akan dapat dipenuhi secepatnya melalui jalur laut yang bebas hambatan. Kesenjangan harga barang tidak akan setinggi sebelumnya karena kapal-kapal penyedia stok bahan pangan lebih cepat dan mudah berlayar. Manfaat ini paling dibutuhkan bagi daerah tertinggal, terpencil, atau pelosok. Harga dan ketersediaan barang-barang pokok tidak akan semudah dan terjangkau seperti di Jawa. Untuk menyalurkan bahan pokok ke daerah luar Jawa harus melalui jarak antar pulau yaitu melewati lautan. Salah satu poin utama pembangunan tol laut ini adalah memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim terbesar di dunia. Julukan ini justru kurang sesuai jika perekonomian dan kebutuhan masyarakatnya masih sulit dipenuhi, terutama yang melalui jalur laut. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua lapisan. Pendistribusian barang menjadi lebih merata ke daerah-daerah terpencil karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, maka kebutuhan dan harga barang pokok akan berbeda-beda tergantung kemudahan penyalurannya. Pembangunan tol laut yang bisa menjadi jalur konektivitas antar pelabuhan-pelabuhan besar juga bisa meningkatkan jumlah pendapatan. Fasilitas tambahan sudah ditambahkan seperti pusat lelang ikan dan semacamnya, sehingga bisa dimanfaatkan dan dikembangkan lebih besar lagi. Infrastruktur lain juga akan ikut diperbaiki dengan adanya program tol laut ini. Misalnya saja, fasilitas yang ada di pelabuhan seperti dermaga. Infrastruktur itu juga akan lebih diperhatikan lagi karena menjadi tempat beraktivitasnya perdagangan dan pendistribusian barang. Wah, sangat menarik dan menguntungkan bukan keberadaan tol laut ini? Sobat Info, mau kita bahas apa lagi nih soal BUMN? Tulis di kolom komentar yuk! Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa saja yang ingin dibahas di BUMN Info. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN. Kunjungi pula news portal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya.